Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Ahmad Ridwan Mamudin dengan NIM 2020333318, 2. Bagas Kurniawan dengan NIM 2020333335, yang ketiga Abdi Salam dengan NIM 2020333352, dan yang keempat Saiful Yusuf dengan NIM 2020333241. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai syarat, kriteria, dan langkah pengembangan sumber media pembelajaran. Pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara. Media bisa bersifat visual maupun non-visual. Tentunya, media yang bagus adalah media yang mempunyai sifat keduanya untuk saling melengkapi. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran yang baik dan tepat penggunaannya, maka semakin memudahkannya dan membuat semangat peserta didik dalam belajar, juga membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. A. Syarat pembuatan media pembelajaran. Yang pertama syarat edukatif, kedua syarat teknis, ketiga syarat estetika. 1. Syarat edukatif. Syarat edukatif dalam pembuatan media pembelajaran. Pertama, media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan memperhatikan program kegiatan pendidikan atau program pendidikan atau kurikulum yang berlaku. Kedua, media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan didaktik metodik, artinya dapat membantu keberhasilan kegiatan pendidikan, mendorong aktivitas dan kreativitas anak dan sesuai dengan kemampuan atau tahap perkembangan anak. 2. Syarat teknis. Syarat teknis dalam pembuatan media pembelajaran. A. Media pembelajaran dirancang sesuai dengan tujuan, fungsi sarana, tidak menimbulkan kesalahan konsep. B. Media pembelajaran hendaknya multiguna. C. Media pembelajaran dibuat dengan menggunakan bahan yang mudah didapat. D. Aman. E. Media pembelajaran hendaknya awet, kuat, dan tahan lama. F. Mudah dalam pemakaian. Yang ketiga, syarat estetika. Syarat estetika dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, bentuk yang elastis, ringan, dan mudah dibawa anak. Yang kedua, keserasian ukuran, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang ketiga, warna atau kombinasi warna, serasi dan menarik. Yang B, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Yang kedua, keadaan peserta didik. 3. Alokasi waktu. 4. Ketersediaan media pembelajaran. 5. Efektivitas dan efisiensi. 6. Fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. 7. Biaya. 8. Kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. 9. Keamanan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Yang kedua, ada keadaan peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, alokasi waktu. Isu ketersediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai relevansi yang baik dengan materi pelajaran. Yang keempat, ketersediaan materi pembelajaran. Media untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran
dan mempunyai interaktivitas yang tinggi, maka dari itu guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Sedangkan efisiensi adalah tujuan pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain seminimal mungkin. Yang keenam, fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang ketujuh, ada biaya. Harga terjangkau dan dapat bertahan lama serta digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Kedelapan, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan ataupun pengoperasian media. Yang kesembilan dan terakhir, keamanan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih haruslah media pembelajaran yang aman bagi mereka, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung tidak terjadi. C. Langkah pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa, artinya tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Sebagai tujuan pembelajaran, hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat kita akronimkan dalam ABCD: audience, behavior, condition, dan degree. 3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang pertama, mengembangkan instrumen pengukuran. Yang kedua, menulis naskah media. Yang ketiga, mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Kesimpulannya yaitu, media pembelajaran adalah alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar yang berfungsi untuk memudahkan penyampaian pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Maka untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dalam pemilihan media pembelajaran diharapkan dapat mempertimbangkan kriteria-kriteria yang ada dan langkah-langkah pengembangannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.